Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana adik-adik kelas 5 kabarnya? Bapak doakan sehat ya. Nah, untuk pertemuan kali ini kita lanjut ke bab 6. Nah, adik-adik bisa membuka LKS-nya halaman 52. Dan simak ya videonya sampai akhir. Karena apa? Karena di akhir video Bapak akan memberikan tugas. Oke? Kalian simak presentasi yang Bapak tampilkan. Bapak mulai ya. Materi kelas 5 bab 6, membuat rancangan produk teknologi. Nah, bagian A, membuat rancangan produk berdasarkan masalah sehari-hari. Nah, banyak nih penemu lahir dari adanya masalah di sekitar penemu, yang kemudian mereka carikan solusinya. Contohnya seperti penemu jigsaw puzzle oleh John Spilsbury. Nah, berawal dari keinginan beliau untuk mempermudah siswa belajar geografi. Dari keinginan tersebut, ia dapat memecahkan masalah dan ia berhasil memperoleh keuntungan dan kita dimudahkan dalam belajar geografi. Contoh berikutnya, di era digital, kita dimudahkan dalam hal transportasi. Contohnya dengan adanya transportasi online, yaitu Grab atau Gojek. Hal itu memudahkan kita dalam mendapatkan transportasi untuk kegiatan sehari-hari. Contoh lain ada belanja online atau belanja daring, yaitu suatu kegiatan bentuk perdagangan menggunakan perangkat elektronik yang memungkinkan konsumen untuk membeli barang atau jasa dari penjual melalui internet. Nah, contohnya ada Tokopedia dan Shopee. Nama lain kegiatan tersebut bisa e-webshop, ada e-shop, ada e-toko, ada toko internet, ada webshop, ada webstore, ada toko online, dan ada toko virtual. Oke, seperti itu. Nah, kita masuk ke bagian 1 ya, melatih proses berpikir komputasi dengan teknologi sederhana. Apa sih Pak yang dimaksud dengan berpikir komputasi atau computational thinking? Mudahnya seperti ini, yaitu cara berpikir atau memecahkan masalah seperti seorang ilmuwan komputer. Dengan kata lain, computational thinking adalah sebuah metode pemecahan masalah dengan mengaplikasikan atau melibatkan teknik yang digunakan oleh software engineer dalam menulis program. Nah, ke bagian A ya, metode berpikir atau pemikiran komputasi. Nah, berpikir komputasi tidak berarti berpikir seperti komputer, melainkan berpikir tentang komputasi di mana seorang dituntut untuk 1. Memformulasikan masalah dalam bentuk masalah komputasi. Yang kedua, menyusun solusi komputasi yang baik dalam bentuk algoritma atau menjalankan mengapa tidak ditemukannya solusi yang sesuai. Nah, seperti itu pengertian dari komputasi berpikir. Kemudian terdapat metode berpikir komputasi atau computational thinking dalam memecahkan masalah. Nah, ada 4 ya. Yang pertama ada dekomposisi, yaitu memecahkan masalah menjadi lebih kecil dan sampai ke pokok sebuah masalah hingga kita menyelesaikan suatu masalah tersebut, dapat menyelesaikannya satu persatu dan mengidentifikasi berbagai atau perbagian dari mana masalah itu datang. Yang kedua ada pattern recognition atau pola, yaitu biasanya di dalam sebuah masalah terdapat pola-pola tertentu untuk memecahkan masalah yang kita hadapi. Lalu yang ketiga ada abstraksi, melakukan generalisasi dan mengidentifikasi prinsip-prinsip umum yang menghasilkan pola, tren, dan keteraturan tersebut. Nah, biasanya dengan melihat karakteristik umum dan juga membuat model suatu penyelesaian. Yang keempat ada algoritma, yaitu mengembangkan petunjuk pemecahan masalah yang sama secara step by step, langkah demi langkah, tahapan demi tahapan, sehingga orang lain dapat menggunakan langkah atau informasi tersebut untuk menyelesaikan permasalahan yang sama. Seperti itu ya. Nah, ke bagian B, membuat produk teknologi sederhana di lingkungan sekolah. Ini semisal ya,
Cara mengimplementasikan computational thinking adalah dengan memahami masalah tersebut dan mengumpulkan data, lalu mulai mencari solusi sesuai dengan masalah. Nah, dalam computational thinking ada yang disebut dengan dekomposisi. Apa Pak? Yaitu kita memecahkan suatu masalah yang kompleks menjadi masalah-masalah yang kecil untuk diselesaikan. Nah, contoh penerapannya dalam pembelajaran, ketika peserta didik disodorkan permasalahan berupa menipisnya sumber cadangan minyak bumi di dunia, di mana anak didik mendapatkan tantangan untuk menciptakan sumber energi alternatif yang sesuai dengan kondisi lokal atau setempat. Semisal contohnya pembuatan biofuel dengan tanaman jarak dan konservasi energi sampah plastik menjadi sumber energi alternatif dengan pirolisis. Para siswa diminta untuk mempelajari cara mengatasi masalah tersebut, yaitu dengan cara belajar tentang perubahan zat dalam penyulingan serta mencari literatur di internet tentang alat pirolisis sederhana. Nah, ketika itu siswa harus memahami cara pembuatannya, mengidentifikasi bagian-bagiannya, serta memahami bagian dan prosesnya secara sederhana, dan ini merupakan proses bernama dekomposisi dalam pemikiran komputasi, seperti itu. Nah, ini adalah contoh ya, alat pengolah limbah plastik menjadi bahan bakar minyak. Adik-adik bisa perhatikan langkah-langkahnya. Ini yang dimaksud dengan computational thinking atau pemikiran komputasi. Oke, lanjut ya. Selanjutnya, siswa akan memahami pola atau pattern dengan mengidentifikasi kesamaan fungsi dari alat penyuling pada pirolisis dan bagian-bagiannya. Mencari persamaannya dengan alat-alat sederhana yang dapat ditemukan di lingkungan sekitar. Nah, bagian ini dinamakan pattern recognition dalam pemikiran komputasi. Berikutnya, siswa mengembangkan rancangan berdasarkan ide masing-masing dengan merujuk pada model yang telah dibuat tentang alat pirolisis sederhana. Proses ini disebut fase abstraksi dalam pemikiran komputasi. Nah, terakhir, dalam computational thinking ada berpikir dengan algoritma, di mana kita berpikir dengan mengurutkan langkah-langkah dalam menyelesaikan masalah agar menjadi logis, berurutan, teratur, dan mudah dipahami orang lain. Nah, dalam hal membuat alat pirolisis, para siswa dituntut untuk mengurutkan langkah-langkah secara logis, berurutan, rinci, mulai dari proses awal pembuatan sampai dengan berfungsinya alat tersebut. Nah, seperti itu contoh pemikiran komputasi atau computational thinking. Nah, kita ke bagian B ya, yaitu mempresentasikan hasil rancangan produk. Nah, sebagai produk baru yang dipasarkan di masyarakat, tentu saja belum langsung diterima. Hal ini menjadi hambatan sekaligus tantangan bagi seorang teknopreneur atau pengusaha untuk dapat mengenalkan produknya dengan cara yang tepat. Nah, pemasaran produk adalah suatu hal penting yang ikut menentukan performa perusahaan. Di bawah ini, kita akan membahas 5 strategi pemasaran terbaik yang harus dilakukan untuk meningkatkan penjualan produk teknologi. 1. Menggunakan sosial media dan media online. 2. Menawarkan produk trial secara gratis. 3. Memilih tempat strategis. 4. Memberi insentif untuk rekomendasi. 5. Menjalin hubungan baik dengan pelanggan. Oke, Bapak jelaskan ya. Menggunakan sosial media dan media online. Sosial media adalah alat pemasaran yang paling ampuh karena semua orang dari berbagai kalangan yang berbeda sangat aktif menggunakannya. Nah, dengan sosial media, perusahaan dapat menjalin interaksi secara luas dengan berbagai kalangan, dengan biaya yang murah dan visibilitas atau keterlihatan yang tinggi. Contohnya, media sosial ada Facebook, Blogger, Play Store, dan App Store. Nah, yang kedua, menawarkan produk trial secara gratis. Cara ini dianggap sangat ampuh untuk menjaring konsumen, karena suatu yang gratis akan sulit dilewatkan.
Semisal perusahaan menawarkan sampel dan contoh secara gratis secara door-to-door kepada calon konsumennya. Jika produk tersebut berupa jasa atau media digital, maka perusahaan bisa menawarkan free trial atau mencoba gratis untuk menarik minat calon konsumen mengetahui sebuah produk seperti itu. Nah, yang ketiga, memilih tempat strategis. Tempat strategis masih menjadi salah satu strategi pemasaran yang patut dipertimbangkan. Karena dengan tempat penjual yang strategis, berarti produk kalian memiliki kemungkinan terlihat lebih tinggi dan tentu saja memicu penjualan yang tinggi. Yang keempat, memberi insentif untuk rekomendasi. Semisal sebuah produk akan terlihat bagus dan dapat dipercaya bila ada yang merekomendasikannya. Nah, semisal perusahaan memberikan insentif berupa potongan harga pada pembeli yang loyal kepada perusahaan. Secara tidak langsung, pembeli yang loyal akan memberikan rekomendasi pada pembeli-pembeli yang lain seperti itu. Nah, terakhir, menjalin hubungan yang baik dengan pelanggan. Pelanggan yang loyal adalah sebuah aset penting perusahaan. Mereka telah berulang kali membeli produk Anda dan ikut menyumbang pemasukan secara rutin. Maka dari itu, memberikan sebuah penghargaan kepada pelanggan yang loyal terhadap perusahaan dengan cara menanggapi masukan pelanggan maupun memberi hadiah secara langsung atas pembelian yang mereka lakukan. Seperti itu ya. Oke, nah terakhir ya, Bapak akan memberikan tugas. Nah, berikan 3 contoh computational thinking dalam kehidupan sehari-hari. Bapak contohkan ya. Contohnya membuat mie instan. Nah, adik-adik boleh searching di internet. Cukup 3 aja contoh dari computational thinking apa aja sih Pak dalam kehidupan sehari-hari. Oke? Nah, dikumpulkan dengan cara tulis ketiga contoh computational thinking dalam kertas lembar. Lalu foto kertas tersebut dan dikirimkan melalui WA Bapak Rizky. Oke? Di 08212 467 523 6. Oke? Nah, dikumpulkan paling lambat 18 Maret 2021. Oke, seperti itu ya adik-adik. Nah, untuk materi kali ini Bapak cukupkan. Jika ada pertanyaan, boleh WA ke Bapak Rizky aja. Sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.